Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6136. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, jika menurutmu terlalu panas, berikan saja pada ibu. Aku akan menyimpannya untukmu. Saat kau dan Charlie punya anak di masa depan, aku akan menyimpannya untuk cucuku agar dia bisa kuliah. Charlie merasa geli ketika mendengar ini. Akankah dia menyimpannya untuk cucunya agar bisa kuliah? Hanya Elaine yang bisa mengatakan ini. Jika 2 juta dolar as itu benar-benar diberikan kepadanya, dia mungkin akan menghabiskannya semua sebelum anak itu dikandung apalagi lahir. Claire juga tahu bahwa ibunya sama sekali tidak dapat diandalkan dalam hal keuangan, jadi dia berkata, "Bu, izinkan saya memikirkan hal ini lagi. Saat ini saya berpikir, jika proyek ini menjadi lebih baik di masa depan, saya akan menggunakan uang ini. Saya tidak akan mengembalikannya kepada Nona Faye. Selama dia masih membutuhkan partisipasi saya akan mengikuti proyek ini sampai akhir. Tetapi jika proyek ini tidak dapat dilanjutkan, kalau begitu, saya akan mengembalikan setidaknya setengahnya kepadanya." Elaine langsung menjawab, "Paling banyak, setengahnya akan dikembalikan. Bagaimana kalau kamu mentransfer 1 juta dolar as ke ibu dulu, dan aku akan pergi ke bank untuk membeli obligasi jangka tetap?" Claire berkata, "Jika saya menyimpan 1 juta dolar as, saya ingin menggunakannya untuk mengembangkan perusahaan. Sekarang saya melakukannya. Masa muda adalah waktu yang tepat untuk bekerja keras dalam karir. Jelas lebih bermakna untuk menginvestasikan uang di perusahaan daripada menyimpannya di bank." Elaine sedikit tidak puas, "Lagi pula, kamu memang tidak percaya pada ibu?" Claire merasa tak berdaya dan berkata, "Bu, bukan berarti aku tidak percaya padamu, tapi aku memang punya rencana sendiri untuk uang ini. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat kali ini, saya menemukan bahwa banyak perusahaan desain mengambil jalur untuk tetap teguh dan berjuang keras, dan mereka mencoba mencari cara untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Saya memiliki kesempatan untuk memenangkan penghargaan. Di sisi lain, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan proyek-proyek besar guna meningkatkan visibilitas saya. Arah pengembangannya sama dengan perusahaan periklanan 4A tersebut. Saya juga ingin meningkatkan skala perusahaan. Sambil menambah jumlah staf, saya juga akan merekrut beberapa orang dengan gaji tinggi yang terkenal di negara ini. Sebagai seorang desainer terkenal, dalam hal ini, mungkin saya bisa mengerjakan beberapa proyek real estate yang lebih besar. Uang ini hanyalah tahap pertama dari modal awal." Setelah itu, dia menatap Elaine dan berkata, "Jika kamu butuh uang, aku bisa memberimu 50.000 dolar as. Dan anggap saja itu sebagai uang saku saya untuk menghormati Anda. Kamu tidak perlu menyimpannya untukku. Itu sepenuhnya terserah kamu dan aku tidak akan ikut campur. Bukankah begitu?" Elaine bisa memberi dirinya sendiri sesuatu setelah mendengar ini. 50.000 dolar as, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke. Kurasa ini berhasil. Putriku luar biasa dan memiliki ambisi karir yang sangat kuat. Jika kamu benar-benar membangun merek desain domestik yang terkenal, bukankah keluarga kita akan menjadi lebih kuat lagi?" Sembari berbicara, ia tak kuasa berpikir, menantu laki-laki saya adalah seorang ahli feng shui terkenal, dan putri saya adalah seorang desainer terkenal. Keluarga kami memiliki 2 mesin pencetak uang, dan kami bisa menghasilkan uang tanpa batas. Di sisi lain, Jacob tidak menyangka Elaine akan mendapatkan keuntungan sebesar ini. Ia mendapatkan 50.000 dolar AS. Ia merasa sangat gatal sehingga tak kuasa menahan batuk 2 kali dan berkata, "Gadis itu, kau sekarang sangat kuat, dan ayah sangat senang. Aku ingin tahu apakah ayah juga bisa berbagi pengalamanmu?" Claire mengangguk, "Baiklah ayah, aku akan memberimu 50.000 dolar AS. Yakub tersenyum dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada putriku terlebih dahulu." Claire tidak menunda-nunda. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 50.000 dolar ke masing-masing rekening mereka. Keduanya tentu saja senang setelah menerima uang tersebut. Elaine melihat tulisan, setoran 50.000 dolar as, di rekening itu dan tak kuasa menahan desahan. Jika putri saya dan menantu saya yang baik terus melangkah maju, mungkin masa depan keluarga kita tidak akan berbeda dari Making. Jacob berkata dengan canggung, "Kenapa kau menyebut Making lagi?" Elaine dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak bermaksud apa-apa, tetapi semakin saya memikirkan betapa suksesnya dia, aku merasa semakin buruk. Ini tidak adil. Berapa banyak uang yang dikatakan menantu laki-laki yang baik itu?
Berapa miliar? Charlie berkata dengan santai, perkiraan konservatifnya, $1 miliar AS. $1 miliar AS, gumam Elaine. 100 juta itu memang 100 juta. 100 adalah 1 juta, dan 1 miliar adalah 1.000. Berdasarkan biaya awal $2 juta AS untuk sebuah proyek, Anda harus melakukan setidaknya 500. Charlie langsung menjawab, Bu, jangan pikirkan itu. Bunga yang diperoleh dari uang orang lain di ban mencapai puluhan juta dolar per tahun. Apa bandingannya? Sembari mengatakan itu, dia memikirkannya. Dia harus menjadi saksi untuk Making dan Pollard seminggu depan. Jika Elaine tidak bisa memecahkannya, maka semuanya tidak akan berakhir baik, jadi dia berkata, Ayah, Ibu, kalian berdua telah bekerja sangat keras selama ini. Kenapa kamu tidak mencari resor untuk bersenang-senang dan menganggapnya seperti bulan madu kedua? Bagaimana kalau kalian berdua memilih tempat dan aku yang akan memesankannya untuk kalian pergi keluar? Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan gembira, Oke. Itu bagus sekali. Aku sudah lama tidak bepergian. Aku tidak punya banyak kesempatan untuk bersenang-senang saat terakhir kali di Amerika Serikat. Saya telah ditipu. Setelah itu, dia menatap Jacob dan mengeluh, kamu sama sekali tidak peduli saat kita menikah. Tidak apa-apa jika pernikahannya bukan acara besar, dan kamu bahkan tidak mengajakku berbulan madu. Jacob tertawa 2 kali. Kau kabur membawa bola saat itu, kemana sebaiknya aku mengajakmu berbulan madu? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tapi karena menantu yang baik mengatakan demikian, maka kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu suka. Itu tempat di mana aku bisa menikmati bulan maduku. Tidak hanya Elaine yang tidak bepergian dalam waktu lama, tetapi Jacob juga tidak keluar bermain dalam waktu lama. Terakhir kali dia pergi ke Korea Selatan untuk program pertukaran pelajar, dia mengira itu adalah perjalanan untuk urusan cinta dan karir. Tanpa diduga, dia begitu tertekan oleh aura Pollard sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia bahkan kehilangan kekasihnya di Korea Selatan, jadi perjalanan itu sangat sulit baginya. Tidak ada satupun alasan untuk berbahagia. Selain itu, kabar terbaru bahwa Making akan menikah membuatnya sangat tidak bahagia. Bisa keluar untuk bersenang-senang tentu merupakan kesempatan bagus untuk bersantai dan mengubah suasana hatinya. Terlebih lagi, Charlie menghabiskan uang tanpa harus membayar sepeser pun. Ketika Elaine mendengar apa yang dikatakan Jacob, ia tentu saja menginginkannya. Jadi ia bertanya kepada Jacob, di mana tempat yang paling menyenangkan? Jacob berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, Eropa? Atau resor seperti Maladewa atau Mauritius? Tiba-tiba Elaine teringat sesuatu dan langsung berkata, apakah Making juga akan berbulan madu setelah menikah? Kemana mereka akan pergi? Jacob berkata dengan canggung, bagaimana mungkin aku tahu? Elaine berpikir sejenak dan langsung berkata, wanita seperti Making, yang suka berpura-pura menjadi seniman, kemungkinan besar akan mencari pulau tropis yang indah untuk menikmati pemandangan alamnya. Aku tidak ingin berpapasan dengannya. Saat mereka tinggal di suite kepresidenan, mereka akan ada di mana-mana. Pesawat jet pribadi, aku takut aku akan sangat marah sampai mati di luar negeri. Jacob berkata tanpa sadar, dunia ini begitu luas, bagaimana mungkin kita bertemu mereka secara kebetulan? Elaine berkata dengan serius, selama seseorang dengan energi seperti ini bisa muncul. Minum air dingin bisa menyumbat gigi, dan kentut bisa mengeluarkan kotoran. Seperti yang dia katakan, dia mendapat ide dan berkata dengan antusias, aku yang memikirkannya. Ayo kita pergi ke tempat yang vulgar. Asalkan cukup vulgar, kita pasti tidak akan bertemu Han Making. Jacob bertanya padanya, di manakah tempat yang lebih vulgar? Sinma, Thailand? Elaine cemberut, pada usia berapa kamu masih pergi ke Sinma, Thailand? Tidak apa-apa bersikap vulgar, tetapi Anda tidak boleh vulgar. Anda harus kaya dan vulgar. Setelah itu, dia berkata dengan nada tegas, jika kita ingin pergi, ayo kita pergi ke Dubai. Di tempat seperti itu, di mana orang-orang menghabiskan banyak uang dan hidup dalam kemewahan, Making bahkan tidak akan pergi ke sana untuk bulan madunya. Ini tempat yang bagus untuk berbelanja dan menghabiskan uang. Apa tujuan putriku memberiku uang dolar ini? Bukankah hanya untuk berbelanja di luar negeri? Hei, Jacob mengacungkan jempol, aku sangat setuju denganmu. Kalau begitu, pergilah ke Dubai. Elaine menatap Charlie lagi dan bertanya kepadanya. Menantu yang baik, apa pendapatmu tentang Dubai? Charlie mengangguk, kurasa tidak apa-apa,
Kalau begitu mari kita pesan Dubai. Elaine berseru dengan sedikit nada dalam kata-katanya. Menantu yang baik, apa pendapatmu tentang Dubai? Hanya saja, konsumsi di Dubai tidak rendah. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan riang. Bu, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Bukankah Claire memberimu $100.000 AS? Aku juga akan memberimu $100.000. Bab 6137. Ketika mereka mendengar bahwa Charlie juga ingin memberikan $100.000 AS. Elaine dan Jacob sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata. Elaine tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak. Ya ampun, hari ini sungguh luar biasa. Hal-hal baik terjadi berturut-turut. Saya sudah lama mendengar bahwa Dubai adalah surga belanja. Dan berbelanja di sana akan sangat menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yakub dan bertanya kepadanya. Apakah kami memerlukan visa untuk Dubai? Jacob berpikir sejenak, kurasa tidak. Bagus. Elaine semakin bersemangat dan berkata dengan cepat. Tidak perlu. Saya rasa kita kemasi barang-barangmu hari ini dan berangkat besok. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Jacob segera menghentikannya, jangan khawatir, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Masih banyak hal yang belum ditentukan. Penerbangan, tiket pesawat, dan hotel semuanya harus dipesan terlebih dahulu. Dan kita harus melakukan riset online terlebih dahulu. Periksa semuanya terlebih dahulu. Cari tempat hiburan dan belanja, lalu pilih hotel yang paling nyaman. Selain itu, kita juga perlu melihat apakah ada tempat wisata menarik di sekitar Dubai, dan merencanakan berapa lama kita akan berada di sana kali ini. Ya. Elaine tiba-tiba menyadari dan berseru gembira. Suamiku sudah memikirkannya matang-matang. Kenapa kita tidak segera melihatnya sekarang? Jacob berkata, kita tidak terburu-buru untuk 1 atau 2 hari. Meskipun biasanya tidak ada yang terjadi dalam rapat, saya ingin keluar bermain. Jadi saya harus mengurus pertemuan itu jauh-jauh hari. Saya harus mengatur semuanya dengan baik. Dan saya harus menyapa Presiden PI, beliau saat ini sedang melakukan berbagai kegiatan. Jabatan Presiden masa depan adalah milik saya. Saya harus memperhatikan pengaruh yang saya miliki dalam pertemuan dan tidak membiarkan orang lain merasa bahwa saya tidak menganggap serius asosiasi ini. Lagi pula, aku masih harus menunggu balasan dari Ervin. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mencari Ervin itu? Apakah kamu sudah mulai meraup barang antik lagi? Jacob melambaikan tangannya, aku tidak mencarinya, dia yang mencariku. Saya tidak bisa menjelaskan hal-hal spesifik kepada Anda dalam beberapa kalimat. Jadi jangan khawatir. Saya akan mendesaknya sesegera mungkin besok. Selain itu, saya juga akan mengerjakan PR untuk perjalanan ke Dubai di malam hari. Saya akan mencoba menyelesaikan semuanya dalam 3 atau 2 hari, lalu kita akan berangkat. Oke. Elaine kali ini bersikap berbeda dari biasanya. Dia tidak mempertanyakan ucapan Jacob, dan dia juga tidak mencari kesempatan untuk menyindir setiap kalimatnya. Namun, jika diungkapkan dengan sangat masuk akal, kamu akan segera menjadi presiden asosiasi ini. Jadi, Anda benar-benar perlu lebih memperhatikan dampaknya. Lagi pula aku tidak punya banyak rencana. Atur saja waktu kalian dan mari kita pergi. Jacob berkata sambil tersenyum, oke, nanti aku akan membuat rencana kasar untukmu. Setelah mengatakan itu, Yakub berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Aku akan kembali ke kamar dulu. Saya harus membawa buku catatan untuk memeriksa dan mencatat hal-hal seperti ini. Elaine tanpa sadar berdiri dan berkata, aku bersamamu. Sebenarnya, Elaine ingin memanfaatkan hari ini untuk berbicara dengan Jacob tentang banyak hal. Dan biarkan saja dia kembali ke kamar tidur. Lagi pula, keduanya sudah berpisah sejak lama. Selama periode Perang Dingin, tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Jadi perpisahan itu wajar. Namun sekarang setelah mereka berdamai, tidak ada alasan untuk terus hidup terpisah. Namun, Elaine memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Akan lebih baik jika Jacob mengambil inisiatif untuk bertindak. Jika Jacob kehilangan muka untuk sementara waktu, Elaine berpikir itu tidak masalah. Dia akan lebih memikirkan Jacob sekarang.
Wajar jika seorang pria ingin menjaga harga dirinya. Jadi lebih baik menunggu 2 hari sebelum mereka berdua pergi berlibur bersama. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk pergi keluar bersama dan tentu saja menginap di kamar hotel yang sama. Dengan cara ini, akan lebih alami untuk tidur di kamar yang sama lagi ketika mereka kembali dari perjalanan. Keesokan harinya, Peter, yang untuk sementara menginap di sebuah hotel ekspres dekat Jalan Barang Antik, datang ke Jalan Barang Antik pagi-pagi sekali. Meskipun kemarin dia meminta bantuan penjual untuk mencari toko, dia juga tahu bahwa kecil kemungkinan orang lain akan benar-benar membantu. Jadi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk semuanya. Kemarin sore, dia menemukan banyak toko di Jalan Barang Antik yang menyatakan bahwa toko-toko tersebut disewakan atau disubkontrakan. Dia berpikir bahwa bisnis di Jalan Barang Antik sekarang tidak semudah dulu, jadi begitu tiba di Jalan Barang Antik pagi harinya, dia langsung pergi ke toko-toko subkontrak tersebut untuk memahami situasinya. Saat Antique Street berada di puncak kejayaannya, pasar barang antik domestik juga sedang berada di puncak popularitasnya. Orang-orang yang mencari barang antik masih tak bisa menahan diri untuk menepuk paha mereka saking gembiranya saat mengingat masa-masa keemasan itu. Pada era itu, sepasang kenari Wenwan harganya setidaknya beberapa ribu yuan, dan yang berkualitas baik bahkan bisa berharga puluhan atau bahkan jutaan yuan. Sebuah manikzi, sebesar jari kelingking anak kecil, harganya bisa mulai dari puluhan juta, bahkan bisa mencapai ratusan juta. Kuncinya adalah ada orang-orang yang benar-benar tidak jujur yang membelinya. Hal yang paling menggelikan adalah beberapa tahun lalu, sebuah mainan budaya bernama teratai menetes memasuki pasar dan langsung dijual dengan harga selangit begitu muncul. Belakangan, orang-orang menemukan bahwa mainan itu sebenarnya adalah biji tanaman lanskap pinggir jalan di selatan. Banyak pedagang di Jalan Barang Antik saat ini memasuki industri tersebut pada masa itu. Pada masa keemasan itu, sulit untuk menemukan toko di Jalan Barang Antik, apalagi toko kecil dengan luas kurang dari 20 meter persegi. Belum lagi sewa, biaya transfer saja sudah mencapai puluhan juta, bahkan toko yang lebih besar biasanya memiliki biaya transfer beberapa juta. Namun, karena industri barang antik ini mengalami penurunan, lebih dari separuh toko di Antique Street tidak akan menerima biaya transfer sama sekali ketika dialihkan ke pihak eksternal. Hanya toko-toko bagus di lokasi utama yang masih dapat membebankan biaya transfer. Peter melihat sekeliling dan jatuh cinta pada sebuah toko 2 lantai yang sedang dipindahkan. Lokasinya bagus, dan lingkungannya layak. Setiap lantainya berukuran sekitar 50 meter persegi. Lantai bawah kini ditempati oleh para pengelola yang menggunakannya untuk menjual batu akik, giok, dan beberapa batu permata murah yang kurang populer. Dan lantai 2 adalah kamar tidur tempat para operator tinggal. Penawaran pihak lain untuk toko ini adalah biaya transfer sebesar 150.000 yuan. Dan sisa 3 bulan dari masa sewa. Setelah masa sewa berakhir, pemilik properti akan memperbarui sewa dengan harga 200.000 yuan per tahun. Sewa tahunan sebesar 200.000 yuan tidaklah mahal. Namun, biaya transfer sebesar 150.000 yuan agak keterlaluan. Lalu Petrus berkata kepada pihak lain, "Saya memiliki kesan tentang toko Anda. Saat saya berada di toko barang antik, toko ini sudah buka cukup lama. Kontrak yang kamu tanda tangani dengan pemilik rumah pasti bukan sebesar 200.000 yuan per tahun, kan?" Pihak lain menjawab, "Saya telah menjalankan toko ini selama hampir 10 tahun. Saat pertama kali saya mengambil alih, saya membayar biaya transfer sebesar 300.000 kepada penyewa sebelumnya. Dan sewanya 250.000 per tahun. Kemudian, bisnisnya menjadi sulit. Harga sewanya telah diturunkan hingga menjadi 180.000. Namun, pemilik rumah kini menyesalinya dan berencana menaikkan harga sewa menjadi 200.000. Aku benar-benar tidak ingin melakukannya lagi, jadi aku tidak ingin memperbarui kontrakku dengannya. Biaya transfer sebesar 300.000 kala itu sekarang mendapat diskon 50%. Selama 150.000 yuan sudah termasuk sewa 3 bulan, harganya sudah sangat rendah." Peter mengangguk. Meskipun kata-kata pihak lain itu akurat, dia tidak mempertanyakan keaslian kata-kata pihak lain. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah, ini nilai toko tersebut saat ini. Biaya transfer awal hanya mewakili harga pasar asli. Dan harga saat ini tidak ada hubungannya dengan biaya transfer awal. Hal ini hanya terkait dengan nilai pasar saat ini. Logikanya sama seperti pada saham. Dilihat dari situasi bisnis saat ini di Jalan Barang Antik. Mustahil bagi toko sekecil itu untuk menerima sepeser pun biaya transfer. Alasannya juga sangat sederhana. Ketika bisnis sedang tidak berjalan baik, banyak toko yang mengalami kerugian.
Sebagian besar bisnis hanya dapat bertahan sambil mencoba menyewakan kembali karena masa sewa dan biaya sewa mereka belum berakhir. Bab 6138. Pada saat yang sama, dia juga sudah siap. Jika tidak ada yang mengambil alih, dia harus menunggu hingga saat terakhir. Namun begitu masa sewa berakhir, dengan situasi saat ini yang mengalami kerugian, mereka pasti tidak akan bisa menandatangani kontrak sewa 1 tahun dengan pemilik rumah. Jadi mereka harus berkemas dan pergi pada waktu itu. Mengembalikan toko kepada pemilik lahan sebagai imbalan atas kepemilikan kembali oleh pemilik lahan. Jika mereka meminta biaya transfer sekarang, pada dasarnya mereka beranggapan bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Begitu masa sewa mencapai bulan terakhir, mereka secara alami akan melepaskan fantasi yang tidak realistis tentang biaya transfer. Ketika Peter melihat bahwa tidak banyak barang di toko lain, dia tahu bahwa bosnya pasti sudah memasuki tahap membuang barang. Dia akan menjual apapun yang bisa dijualnya, berapapun jumlahnya. Namun, baginya sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang. Faktanya, Peter tidak kekurangan uang. Biaya transfer lebih dari 100.000 yuan hanyalah sebagian kecil baginya. Namun, dia juga tahu betul bahwa di daerah seperti Antique Street tempat toko-toko terkonsentrasi, tidak ada rahasia di antara mereka. Seperti bisnis mana yang bagus, tahun berapa dimulai, dari mana bos berasal. Dan apakah ada hal mencurigakan dalam bisnis ini? Hampir semua orang bisa mengetahuinya. Jika dia membeli toko ini hari ini dan kontraknya belum ditandatangani, seluruh toko barang antik di jalan itu mungkin sudah mengetahuinya. Jika dia tahu bahwa dirinya telah dimanfaatkan, dia pasti akan menjadi bahan pembicaraan dan bahan tertawaan di antara para pedagang di seluruh jalan itu. Selain itu, ia berencana membuka toko dan memulai dengan mengoleksi barang antik serta membantu mengidentifikasi barang antik. Begitu seseorang melabelinya sebagai orang yang telah dimanfaatkan. Entah berapa banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang akan datang untuk menipunya di masa depan. Meskipun ia memiliki profesionalisme yang cukup untuk memastikan tidak tertipu. Ketika semua orang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak jujur, dia akan kelelahan hanya karena berurusan dengan orang-orang itu. Sedangkan untuk urusan menilai barang antik, dia sama sekali tidak perlu memikirkannya. Tidak ada yang mau membayar seseorang untuk menilai barang. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di jalanan barang antik, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan harga yang bagus. Jadi, katanya, baiklah, kita lakukan ini, bos, untuk sisa 3 bulan masa sewa Anda. Saya akan membayar sewa sebenarnya. Bukankah sewa Anda saat ini 180.000 per tahun? Sewa 1 bulan adalah 15.000 yuan. Sewa 3 bulan adalah 45.000 yuan. Sedangkan untukmu, kamu tidak perlu menghabiskannya di sini. Dengan uang sewa 3 bulan ini, kamu bisa menghasilkan uang, tapi aku tidak bisa membayar biaya transfer kepadamu. Ketika pihak lain mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit sedih dan dia berkata, "Bagaimana itu bisa dilakukan? Saya menghabiskan 300.000 yuan untuk biaya transfer saat itu. Itu uang sungguhan, tidak kurang 1 sen pun. Kamu harus memberiku sejumlah uang." Peter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, dana saya terbatas. Saya harus mengisi stok toko setelah saya memesannya. Saya benar-benar tidak punya cukup uang. Jika Anda mengenakan biaya transfer. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi dan melihat-lihat di tempat lain." Pihak lainnya masih ingin merentangkan tangannya, jadi dia berkata, "Tidak ada yang bisa saya lakukan, coba lihat lagi." Peter tidak mengatakan apa-apa, berbalik, dan berjalan keluar. Pihak lain tidak menyangka bahwa dia akan pergi dengan begitu tegas. Meskipun berekor, dia tidak menyisakan ruang untuknya, jadi dia merasa sedikit panik. Tokonya telah dialihkan ke pihak lain selama setengah tahun. Selama periode ini, hampir tidak ada seorang pun yang datang untuk bertanya. Terkadang, 1 atau 2 orang akan berbalik dan pergi begitu mendengar tentang biaya transfer. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa mereka terburu-buru untuk pindah. Dan bahkan meninggalkan barang-barang yang tersisa. Sewa juga harus didiskon setengahnya. Dia telah bekerja keras selama 6 bulan dan hari ini, dia kehilangan lagi 90.000 yuan untuk biaya sewa. Namun, setelah 6 bulan bekerja keras, laba bersihnya kurang dari 20.000 yuan. Dan seiring dengan semakin berkurangnya barang dagangan di tokonya,
Hal itu taplak lagi menimbulkan perasaan di kalangan masyarakat bahwa toko tersebut akan segera berubah menjadi kios yang sepi pengunjung. Jadi, belakangan ini tidak ada aktivitas bisnis. Para pelanggan yang sesekali datang untuk membeli barang juga bisa melihat bahwa mereka ingin segera menghabiskan stok barang. Jika menyangkut barang, harganya tidak dipotong setengah, tetapi langsung didiskon atau bahkan lebih rendah. Jika konsumsi terus berlanjut, 3 bulan ke depan kemungkinan akan jauh lebih sulit. Daripada melakukan itu, lebih baik segera menyingkirkannya dan mencari orang lain untuk menukar barang yang tersisa dengan harga murah. Agar ia bisa segera dibebaskan dari tugasnya. Lalu, ia menghentikan Petrus dan berkata, "Saudaraku, jangan pergi terburu-buru. Mari kita bicara lagi. Jika menurut Anda biaya transfer sebesar 150.000 yuan terlalu mahal. Kalau begitu, saya akan memberikan angka lain. Bagaimana menurut Anda dengan 100.000 yuan?" Peter berbalik dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk biaya transfer." Pria itu menjadi cemas dan tanpa sengaja berkata, "Anda bisa memberi saya 10 atau 20.000 yuan untuk teh. Toko saya sangat bagus. Anda pasti bisa menghasilkan uang." Dengan membukanya, Peter berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau kau bisa mengosongkan toko ini untukku hari ini. Saya akan memberi Anda 5.000 yuan sebagai upah kerja keras, dan saya akan membayar sewa untuk 3 bulan berikutnya. Kamu punya 50.000 yuan, dan bahkan 1 sen pun tidak akan kutinggalkan. Jika menurutmu tidak apa-apa, hubungi pemilik rumah sekarang untuk menandatangani kontrak. Selain itu, segera kemasi barang-barang Anda dan cari truk untuk mengangkutnya. Jika menurutmu ini tidak apa-apa, maka aku akan langsung pergi." Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Sejujurnya, jika saya melihat-lihat lagi, saya pasti akan menemukan toko yang lebih cocok daripada toko Anda. Tapi kamu berbeda. Kamu duduk di sini dan menunggu dengan bodoh, tapi kamu tidak sabar menunggu aku bersikap tulus. Jika kamu masih bertekad dan tidak mau memotong dagingmu sendiri, maka kamu harus siap menerima akibat akhirnya." Kata-kata Peter tiba-tiba menyentuh titik lemah pihak lain, dan dia mengumpat serta berkata, "Saham-saham minyak yang saya beli lebih dari 10 tahun lalu masih stagnan hingga hari ini. Ketika tiba saatnya untuk memotong daging, saya enggan melakukannya. Aku sebenarnya bisa saja menghemat beberapa uang, tapi pada akhirnya, aku bahkan kehilangan celanaku." Sambil berkata demikian, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lantang, "Lupakan saja, seperti yang kau katakan, aku akan memberikan 50.000 yuan untukmu hari ini." Peter mengangguk, "Kalau begitu, kamu hubungi pemilik rumah dan tanda tangani kontraknya bersama-sama." Sebelum pemilik toko datang, kabar bahwa Peter telah mengambil alih toko tersebut telah menyebar dengan cepat di jalan barang antik itu. Chen dari toko barang antik tidak menyangka Peter akan secepat itu. Jadi dia menjadi sedikit cemas, sehingga dia segera memanggil Ervin. Begitu telepon terhubung, dia berkata dengan tidak sabar, "Kak Ervin, gerakan Liang Yun yang sudah tua itu terlalu cepat. Pagi ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko. Apakah kamu punya kabar tentang barang-barang yang kuminta kamu cari?" Ervin juga tidak menyangka Peter akan seefisien itu, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, saya sedang mencari seseorang untuk ditanyai. Level Liang Yun lebih tinggi darimu, dan mungkin dia tidak lebih rendah dariku. Sulit menemukan sesuatu yang bisa menakutinya." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Toko mana yang dia dapatkan?" Chen tiba-tiba berkata, "Konon, Old Treasures tidak membayar sepeser pun biaya transfer." "Oh," Ervin berkata dengan sedikit terkejut. "Bos Old Treasures itu sangat bau dan keras kepala sampai-sampai dia tidak menyita sepeser pun biaya transfer. Baru saja mengalihkan kepemilikan toko ke Peter." Chen berkata, "Memang benar, konon pemilik Old Treasures diberi 5.000 yuan untuk biaya pindah dan disuruh berkemas dan pergi hari ini juga. Bukankah ini sangat menghina?" Tapi tetap saja, dia benar-benar menyetujuinya. Pria bernama Yao ini punya sesuatu yang istimewa. Ervin menghela napas dan berkata, "Ayolah, aku akan pergi ke jalan barang antik sore ini dan menemuinya sebentar dulu. Mari kita doakan semoga dia beruntung kali ini." Bab 6139. Agar tidak kehilangan sisa masa sewa selama 3 bulan. Bos Old Treasures menemukan pemilik penginapan secepat mungkin. Kemudian ia memanggil beberapa kolega untuk mengevaluasi barang tersebut. Memotong daging selalu menjadi keputusan tersulit yang harus diambil. Namun selama Anda mengambil keputusan dan mengayunkan pisau,
Tidak ada yang tidak bisa dipotong. Pemilik rumah sangat senang. Lagi pula, dia sudah menemukan seseorang untuk menjadi penyewa berikutnya. Sebaliknya, jika tidak ada yang bersedia melanjutkan penyewaan properti tersebut setelah penyewa saat ini meninggal dunia, dia harus berjuang keras untuk mencari penyewa dan kehilangan uang sewa 1 hari. Jadi setelah tiba, dia langsung menandatangani perjanjian dengan kedua orang tersebut yang mengakui pengalihan sisa masa sewa selama 3 bulan. Dan menandatangani kontrak baru dengan Peter. Peter tidak perlu membayar uang itu segera. Dia hanya perlu membayar ketika masa sewa 3 bulan berakhir. Cukup transfer uang sewa ke pemilik rumah sebelum masa sewa baru dimulai. Setelah menandatangani perjanjian, rekan-rekan dengan posisi yang sama seperti Old Treasures di Antique Street berbondong-bondong datang ke tempat tersebut. Para pedagang di sini senang mengunjungi toko rekan mereka untuk melakukan inventarisasi. Begitu rekan ini memutuskan untuk tidak lagi menjalankan bisnis tersebut. Atau bahkan rencana untuk tidak lagi menjual barang-barang yang tersisa secara pribadi. Artinya, dia bersedia menerima pengiriman barang kepada rekan-rekannya dengan harga lebih rendah dari harga pokok. Jika Anda membeli sesuatu yang harganya 100 yuan, Anda seringkali bisa mendapatkannya dengan harga 70 atau 80 yuan. Hal ini jauh lebih hemat biaya daripada pergi ke tempat lain untuk membeli barang sendiri. Sang bos melihat rekan-rekannya datang dan membereskan semua barang dalam waktu kurang dari setengah jam. Ia tak kuasa menahan diri untuk menghela napas kepada Peter. Sepertinya daging ini harus dipotong saat sudah waktunya dipotong. Dulu, hanya dengan melihat tumpukan barang ini saja sudah membuat saya pusing setiap kali membeli semua barang itu. Sekarang setelah mereka semua pergi, saya merasa jauh lebih nyaman. Meskipun saya kehilangan banyak uang, akhirnya saya berkesempatan untuk merasa senang. Peter mengangguk setuju dan berkata, "Orang bilang, jauh di mata, jauh di hati. Gangguan, itulah kenyataannya. Ketika hal-hal ini mulai membebani Anda. Meskipun masih memiliki nilai, aset-aset tersebut hanya dapat memberikan nilai emosional negatif hingga akhirnya diuangkan. Setiap hari kamu merasa sedih adalah kerugian yang tak terlihat." Sang bos mengangguk dan berkata, "Anda benar. Sama seperti saham minyak yang saya beli waktu itu. Mulai hari kedua saya membelinya, setiap hari setelah itu adalah waktu terbaik untuk memotong daging. Sayangnya, aku seperti burung unta, aku hanya menyelam ke dalam pasir dan tidak peduli apapun. Saya dengan bodohnya menunggu uang saya kembali. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Jika memperhitungkan inflasi, saya telah kehilangan setidaknya 90%. Peter tersenyum tipis. Faktanya, kebanyakan orang dengan mentalitas seperti itu, ragu-ragu dan selalu memegang ilusi yang tidak realistis. Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak cocok untuk berinvestasi dan tidak akan pernah mampu memahami waktu yang tepat untuk menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan. Melihat bahwa barang-barang hampir selesai diangkut, bos memanggil beberapa teman untuk membantu mengemas semua barang pribadi yang tersisa. Dia juga memanggil sebuah truk kecil untuk mengangkut semuanya. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Inilah yang ada di dalam." Meja, kursi, dan bangku anak-anak semuanya sudah tua. Dan tidak ada yang mau menjualnya. Sayang sekali jika harus memberikannya secara cuma-cuma. Kurasa kamu tidak menyukainya, tapi kamu bisa menyimpannya untuk masa transisi. Anda perlu waktu untuk memesan yang baru. Saat yang baru datang, barulah saya akan mengambilnya kembali. Oke. Peter mengangguk. Sang bos berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya tidak akan mencopot papan nama toko ini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa meminta seseorang untuk menghapusnya saat kamu menggantinya nanti." Peter tersenyum dan berkata, "Kata, harta karun, terlalu sering digunakan di industri ini. Masih banyak, tapi saya terlalu malas, jadi saya tidak akan repot-repot memikirkan nama baru." Saat itu tengah hari, dan penyerahan toko baru Peter telah selesai. Saat itu, manajer Chen berlari menghampiri dengan membawa keranjang bunga untuk mengucapkan selamat atas pembukaan tersebut. Begitu mereka bertemu, dia berkata dengan antusias, "Oh, Manajer Yao, Anda benar-benar efisien. Kamu baru pulang kemarin malam, dan toko itu baru buka siang ini." Peter tersenyum dan berkata, "Ketika kamu bisa menjalankan bisnis kecil sendiri." Tentu saja. Semakin cepat semakin baik. Manajer Chen meletakkan keranjang bunga di sebelah pintu Old Treasures dan berkata dengan sedikit nada menyalahkan, "Manajer Yao, Anda masih terlalu asing.
Hampir separuh pedagang di jalan barang antik ini adalah kenalan lama. Ayo, toko barumu sudah dibuka. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang dan mengirimkan beberapa keranjang bunga lagi? Yang akan membuat auramu lebih terang. Peter buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Manajer Chen menghabiskan banyak uang. Tapi ini bisnis kecil saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa melanjutkan bisnis ini dalam jangka panjang. Tidak pantas untuk membuat kemeriahan besar dan menjunjung tinggi hal itu sejak awal. Lebih baik bersikap tidak mencolok. Manajer Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat rendah hati. Dengan kekuatanmu, kamu akan segera dikenal di jalan barang antik. Bisnis Old Treasures Anda pasti akan menjadi yang paling populer di jalan kami. Peter berkata dengan sopan, kalau begitu, aku akan meminjamkanmu keberuntungan. Begitu dia mengatakan itu, Irvin berjalan sambil tersenyum. Dia datang dan melihat Peter dan Manajer Chen di pintu. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, Oh, bukankah ini Manajer Yo? Kapan Anda kembali? Peter juga mengenali Irvin. Alasan mengapa dia masih mengingat Irvin adalah karena menurutnya, Irvin adalah penjual paling cerdas di seluruh jalan barang antik itu. Dia benar-benar pintar. Namun, menurut pendapat Peter sebelumnya, kecerdasan Irvin tidak digunakan dengan cara yang tepat. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas, dan dia dapat melihat bahwa meskipun orang-orang seperti Irvin memiliki sedikit kecerdasan, mereka belum bertekad untuk mengubah kecerdasan kecil mereka menjadi keterampilan yang sesungguhnya. Selain itu, ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki orang-orang bangsawan yang mendukungnya. Masih sulit untuk maju. Namun, melihat Irvin hari ini, dia jelas merasa bahwa aura orang ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia juga menjadi sedikit lebih berisi dibandingkan sebelumnya yang kurus. Sepertinya dia menjalani kehidupan yang baik akhir-akhir ini. Jadi, Peter bertanya kepadanya sambil tersenyum. Irvin, apakah kamu masih berbisnis di Antiques Street? Irvin berkata sambil tersenyum. Kadang-kadang, saya datang ke sini sesekali. Sekarang saya lebih banyak melakukan sesuatu bersama kakak laki-laki saya. Antiques Street tidak bisa lagi merawatku. Sambil mengatakan itu, dia bertanya dengan berpura-pura penasaran. Manajer Yo, apakah Anda membuka bisnis baru? Ya. Peter mengangguk dan berkata, ini bisnis baru. Kumpulkan beberapa barang, dan juga bantu orang lain mengevaluasi barang-barang mereka. Penilaian harta karun. Bab 6140. Irvin berkata sambil tersenyum, menilai harta karun itu hal yang baik. Penilaian harta karun sangat populer belakangan ini. Jika kita memulai siaran langsung ketika waktunya tiba, tidak lama lagi ini akan menjadi sangat populer. Peter sendiri datang ke kota ini untuk memulai hidup baru. Dia tidak ingin menjadi terkenal, jadi dia tidak tertarik pada siaran langsung. Lalu dia dengan santai berkata, siaran langsung sekarang tidak mudah dilakukan. Saya sudah lama melewatkan kesempatan bagus untuk ikut serta. Sekarang saya bisa melakukan siaran langsung tanpa mengeluarkan uang untuk berinvestasi. Hampir tidak ada yang akan menonton siarannya. Jika saya mengeluarkan uang untuk bergabung dengan siaran langsung itu, saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan kembali uang itu dalam hidup saya. Dana saya juga terbatas, jadi saya hanya bisa mencari nafkah dengan melakukan hal-hal kecil. Irvin mengangguk dan tersenyum. Bagaimana mungkin? Anda seorang ahli, dan Anda profesional saat berbicara. Setelah mengatakan itu, Irvin menambahkan. Ngomong-ngomong, saya punya banyak teman di sini yang sering mengirim barang. Aku penasaran seberapa besar pot yang dimiliki Manajer Yo? Coba kulihat apa yang mereka punya. Mereka mungkin memiliki sesuatu yang cocok untuk dibawa dan diajak bekerja sama dengan Anda. Seberapa besar potnya? Mungkin maksudnya adalah menanyakan berapa banyak uang yang rencananya akan dia investasikan. Peter ingin mengoleksi barang antik, jadi pertanyaan ini juga menanyakan berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan untuk mengoleksi barang-barang tersebut. Peter berkata dengan rendah hati, selama periode ini saya hanya bersenang-senang dan belum menabung banyak uang. Saya hanya memiliki beberapa ratus ribu secara total. Jika harganya murah dan terjangkau, saya pasti tidak akan keberatan. Kalau itu makanan berkualitas tinggi, saya khawatir. Saya tidak bisa makan lagi. Baiklah. Irvin mengetahui perkiraan jumlah modal Peter dan berkata,
Nanti saya akan menyimpan beberapa sumber daya yang relevan dan melihat apakah saya dapat memfasilitasi beberapa kesepakatan. Peter mengangkat tangannya dan berkata, "Terima kasih, Ervin." Ervin tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Manajer Chen, "Manajer Chen, tolong bantu saya menyiapkan keranjang bunga untuk Manajer Yao. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti." Manajer Chen langsung berkata, "Oh, kakak, mengapa kau begitu sopan padaku? Aku akan menyiapkan keranjang bunganya, jadi jangan khawatir." Ervin mengangguk dan berkata dengan santai, "Kita akan duduk dan minum teh bersama ketika ada kesempatan." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan berjalan pergi dengan cepat. Manajer Chen tahu bahwa setelah Ervin mengenal Peter, dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya ketika dia kembali. Lalu ia menghela napas lega dan berkata kepada Petrus, "Manajer Yao, Anda sibuk dulu. Saya akan pergi menyiapkan karangan bunga untuk kakak Ervin, akan segera saya kirimkan kepada Anda." Peter berpikir sejenak, tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih." Melihat Manajer Chen pergi, Peter merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu bahwa Manajer Chen sengaja berusaha mengusirnya dari jalanan barang antik itu. Dia hanya merasa bahwa sebagai manajer toko barang antik, Manajer Chen jelas merupakan salah satu tokoh terkemuka di jalan barang antik ini. Sementara Ervin hanyalah orang bodoh yang berkeliling mencoba menipu orang. Seorang penjahit keliling. Bagaimana mungkin Manajer Chen memanggilnya saudara Ervin? Mungkinkah Ervin sedang bermasalah akhir-akhir ini? Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa kemunculan Ervin di sini barusan tampak agak disengaja. Saat itu, Ervin berjalan-jalan di jalanan barang antik dan memasuki gerbang toko barang antik. Begitu ia memasuki toko barang antik, Manajer Chen dengan cepat mengundangnya ke ruang resepsi VIP di belakang. Lalu bertanya dengan tidak sabar, "Saudara Ervin, apa kabar? Apakah Anda punya rencana?" Ervin berkata dengan tenang, "Lihat, apa yang membuatmu begitu cemas? Lagi pula, Anda juga manajer umum toko barang antik." Dia baru saja membuka toko kecil dengan luas puluhan meter persegi. Tidak ada satupun barang yang bisa dijual di toko ini. "Apa yang kamu takutkan?" Manajer Chen berkata dengan penuh emosi, "Saudara Ervin, pria bernama Yo ini memiliki cara kerja yang penuh semangat dan tegas. Kamu tidak melihatnya barusan. Dia baru saja membongkar toko itu, menulis papan nama dengan kuas, dan membuka usahanya. Dia punya 2 kuas, yang lebih baik daripada mereka yang melakukan penilaian di pasar barang antik. Jika saya benar-benar membiarkan dia melakukan ini selama 1 atau 2 bulan, saya khawatir reputasi saya akan hancur." Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, "Sejujurnya, Departemen Keuangan Song Group selalu ingin mengambil alih bisnis saya. Bisnis tersebut tidak ditutup karena Nona Song tetap mempertahankan toko barang antik meskipun ada berbagai keberatan." Terlihat jelas bahwa Nona Song memiliki perasaan terhadap toko barang antik. Dan dia pasti akan sesekali memperhatikan situasi bisnis ini, untuk berjaga-jaga. Beritahu dia bahwa Liang Yun sudah kembali dan telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan mungkin dia akan terpikir untuk mengundangnya kembali. Ervin diam-diam tertawa dalam hatinya, saluran informasi ini tidak memiliki informasi yang akurat, tetapi akan mengalami kerugian besar. "Apa yang kau khawatirkan? Liang Yun datang untuk merebut tempat dudukmu? Jangan khawatirkan dia, karena dia diusir karena menyinggung mertua Tuan Wade." Nona Song sangat menghormati Tuan Wade dan menuruti nasihatnya. Sama sekali tidak mungkin Liang Yun menyinggung Tuan Wade. Ini benar-benar tidak berdasar. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan ini. Lagi pula, dia ingin menggunakan Manajer Chen untuk membantu Jacob melampiaskan amarahnya. Dengan membantu Manajer Chen, ia jadi berhutang budi padanya. Jadi mengapa tidak sekalian memburu 2 burung dengan 1 batu? Sambil memikirkan hal itu, dia tersenyum dan berkata, "Awalnya saya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Tapi kalian beruntung kali ini. Saya memang tidak ada kerjaan akhir-akhir ini. Karena ada 2 sikat untuk keberuntungan minggu ini, maka saya akan lihat bagaimana hasilnya." Setelah itu, dia berkata, "Bukankah Liang Yun bernilai ratusan ribu? Aku akan kembali dan mencari sesuatu yang bisa membuat kagum bahkan seorang ahli seperti dia. Dan jika dia diberi satu kesempatan pada satu waktu, jika ratusan ribu itu terserap, apa yang akan dia lakukan dengan barang antik ketika dia tidak memiliki modal awal?" Manajer Chen berkata dengan antusias, "Itu akan sangat bagus. Kemudian saya akan meminta orang-orang untuk menyebarluaskannya secara diam-diam dan memberitahu semua orang tentang dia."
Begitu Liang Yun kembali ke jalanan barang antik, kami menamparnya, membuatnya kehilangan uang dan harga dirinya. Aku penasaran bagaimana dia bisa mendapatkan tempat di jalanan barang antik. Ervin mengangguk dan berkata, Manajer Chen, kenapa saya tidak memberi Anda bantuan lain? Manajer Chen buru-buru bertanya dengan hormat, Saudara Ervin, apa yang Anda maksud dengan bantuan? Ervin berkata, setelah saya menyiapkan semuanya, saya akan meminta orang-orang untuk membawanya kepada Anda terlebih dahulu untuk dinilai. Lalu bagaimana Anda akan berkomentar dan melihatnya? Saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu apakah ada yang salah atau di mana barang palsunya berada. Kamu harus siap memantaunya. Saat waktunya tiba, kamu bisa melakukan pertunjukan di bawah pengawasan monitor. Ketika Liang Yun mendapatkan gambar yang tepat, kamu bisa merilis videonya. Kau akan berhadapan langsung dengan tatapan mata manajer Chen yang mempesona. Setelah menyadari kepalsuan itu, Liang Yun menjadi buta dan bangkrut. Perbandingan ini akan sampai ke telinga Nona Song, dan posisi Anda akan lebih stabil. Manajer Chen berpikir keras namun tidak bisa menemukan ide bagus untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus. Dia tiba-tiba menjadi sangat gembira. Hal yang paling banyak dikritik tentang dirinya adalah kurangnya kemampuan profesional dan tidak layak menduduki posisi manajer umum toko barang antik. Jika hal ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi serangan balik terbaik terhadap keraguan semacam ini. Lalu, dengan gembira ia menggenggam tangan Ervin dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saudara Ervin, kau benar-benar orang tuaku yang terlahir kembali. Aku tak tahu harus berterima kasih bagaimana. Ervin tersenyum, lalu berkata dengan serius, Manajer Chen, jika hal ini terjadi, ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Manajer Chen berkata tanpa ragu, Saudara Ervin, jangan khawatir. Jika hal ini terjadi, mulai sekarang, aku akan naik ke Gunung Pedang dan Lautan Api untukmu. Cukup ucapkan. Satu kata, aku akan melakukannya tanpa ragu. Ervin mengangguk puas lalu berkata, Oke, kamu sibuk dulu, aku akan kembali dan bersiap-siap. Manajer Chen buru-buru berkata, Saudara Ervin, kenapa kamu tidak minum teh? Mari kita cicipi. Aku sudah menyiapkan teh yang enak. Ervin melambaikan tangannya, bisnis adalah yang utama. Mari kita bicarakan soal teh setelah masalah ini selesai. Kemudian, dia berjalan keluar dari toko barang antik. Begitu keluar dari toko barang antik, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jacob. Begitu telepon terhubung, dia dengan gembira berkata, Presiden Wilson, saya punya perkembangan terbaru tentang apa yang kita bicarakan kemarin. Saya akan melaporkannya kepada Anda secara langsung ketika waktu yang tepat bagi Anda.